Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiy wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Para santri Kutab Al-Kahfi Indonesia, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan memberikan kita hidayah juga taufiknya kepada kita, sehingga kita selalu bisa mengoptimalkan waktu kita, bisa mengoptimalkan diri kita untuk senantiasa menjaga iman kita, menjaga takwa kita dengan banyak melaksanakan ibadah-ibadah dan juga menghindari dari berbagai bentuk kemaksiatan. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, juga memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mencintai ilmu dan terus menuntut ilmu. Kemudian selawat beriringkan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai tauladan, sebagai utusan Allah yang telah mengantarkan risalah Islam ini hingga ke umat akhir zaman ini, yaitu kita semuanya. Terakhir kita sudah membahas tentang apa yang dinamakan ataupun anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu organ tubuh kita yaitu mata. Mata secara fungsional memang dikenal untuk melihat. Mata Allah berikan untuk mengenal visual di sekeliling kita. Ya, ini mata, tujuan mata. Namun ketika Allah telah membuat sesuatu, tentu yang mempunyai aturan itu Allah. Tentu yang membatasi sesuatu yang Allah ciptakan itu haknya Allah, bukan haknya kita. Kita hanya diberikan oleh Allah. Nah, ketika kita tidak pakai aturan Allah, maka ciptaan itu akan rusak. Jangankan mata, kita beli mesin dari sebuah pabrik, katakan radio. Kita beli radio. Radio ini diciptakan oleh sebuah perusahaan radio. Nah, radio ini punya buku panduannya. Ini tombol penghidupnya, ini tombol mematikannya, mengeraskan suara. Nah, tombol mengecilkan suara, tombol mencari sinyal. Ada semuanya, ada aturan pakainya oleh perusahaan yang mengeluarkan ataupun memproduksi radio tersebut. Nah, bila kita tidak memakai aturan sebagaimana aturan perusahaan, maka radio itu akan cepat rusak, akan salah digunakan. Nah, radio tertulis di buku panduannya, ini radio digunakan di ruangan ini, ruangan yang tertutup seperti ini. Nah, lantas ada orang yang tidak mempedulikan aturan. Dia pengen dengar radio, bawa ke pantai sambil berenang. Alhasil radionya rusak, kena air. Nah, ini salah satu contoh tidak menggunakan aturan dari produksinya. Nah, misalkan radio juga bisa memberikan malapetaka buat
buat dirinya sendiri. Dia gunakan radio dengan suara yang besar, kemudian mengganggu saudaranya yang lagi tidur. Wah, bangun saudaranya karena terganggu dan dimaki-maki. Nah, ini mendatangkan mudarat kepada dirinya sendiri. Maka semuanya ada aturan, termasuk mata yang telah Allah berikan kepada kita, penciptaan mata yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka Masya Allah, mata ini adalah salah satu ciptaan Allah yang Allah anugerahkan pada tubuh kita ini, yang memiliki fungsi yang sangat besar, fungsi yang sangat indah, sangat fenomenal. Nah, dengan mata kita bisa merasakan kebahagiaan, melihat suatu pemandangan yang indah, melihat hal-hal yang menarik, itu membahagiakan kita. Nah, tentu yang semuanya adalah hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena aturan, sekali lagi, adalah aturannya Allah. Jadi mata kita gunakan sebagaimana aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah Al-Balad ayat ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain. Seulangi. Alam naj'al lahu 'ainain. Sekali lagi. Alam naj'al lahu 'ainain. Apa kata Allah? Alam naj'al lahu, bukankah kami telah menjadikan dua mata, 'ainain, untuknya. Nah, lahu, untuknya. Nah, Allah menanyakan sebagai takkid, untuk penguatan. Bukan Allah menanyakan kalau Allah tidak tahu, bukankah Allah. Nah, tapi bukankah di sini maksudnya penguatan, bahwasanya memang sebenarnya Allah sudah limpahkan kepada kita mata yang berfungsi untuk melihat. Nah, maka Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, bukankah kami, kata Allah, telah memberikan kepadanya dua buah mata ataupun sepasang mata yang ia pakai untuk melihat. Sesungguhnya aku telah memberikan kenikmatan kepadamu dengan kenikmatan yang amat banyak. Nah, dengan mata seakan-akan Allah sudah memberikan kenikmatan yang sangat banyak. Ya, dengan sepasang mata ini, yang tidak akan sanggup kamu hitung nikmatnya, hitung jumlahnya, dan tidak akan mampu kamu syukuri. Nah, kita berusaha mensyukuri untuk membandingkan nikmatnya Allah yang memberikan dari mata ini, itu tidak akan mampu. Nah, apalagi kalau sama sekali tidak kita syukuri. Nah, maka tetap wajib bagi kita untuk merasa syukur. Karena syukur adalah bentuk iman. Tidak ada syukur adalah bentuk syirik. Nah, kufur nikmat ataupun tidak mensyukuri sesuatu itu adalah kesyirikan kecil, ya, syirik asghar. Nah, maka kebalikan daripada itu, bersyukur adalah mendatangkan iman, menumbuhkan iman pada diri kita. Maka sama-sama kita bersyukur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian fungsi mata. Para santri sekalian, mata ini kita berfungsi sebenarnya adalah untuk menerima cahaya. Allah jadikan cahaya itu untuk menerangi suatu tempat. Matahari Allah ciptakan. Ketika matahari muncul, daratan jadi, bumi jadi terang, terlihat jelas oleh mata. Tapi ketika matahari tenggelam, bumi menjadi gelap. Daratan yang tidak terkena sinar matahari jadi gelap. Nah, ini fungsinya mata adalah menyaring cahaya, menerima cahaya yang telah dipancarkan oleh matahari, diterima oleh mata, sehingga mengenal objek visual yang ada di hadapan kita. Kita bisa melihat gambar, bisa melihat bentuk, bisa melihat rupa. Karena apa? Karena mata mampu menerima cahaya. Nah,
Maka organ mata sebenarnya adalah organ untuk melihat atau mendeteksi cahaya. Sederhana sebenarnya. Nah, namun ketika kita gali lebih dalam, lebih kompleks, dia mengenal objek-objek visual dan memiliki sistem-sistem yang bekerja dalam mata. Semuanya Allah sediakan, Allah ciptakan dengan sangat detail. Bahkan manusia pun tidak mampu menyerupai pembuatannya seperti mata yang Allah ciptakan. Tidak akan mampu. Karena kesempurnaan yang Allah ciptakan itu luar biasa. Nah, mata Allah berikan organ luar. Organ luar mata yang bisa kita lihat itu ada alis mata, ada bulu mata, ada pelupuk mata ataupun kelopak mata. Nah, bulu mata ini fungsinya apa? Fungsinya ini untuk menahan keringat. Ya, kalau kita beraktivitas, ya, olahraga misalkan, agar tubuh kita sehat sehingga mampu beribadah kepada Allah. Nah, ketika berolahraga itu keringatnya banyak. Keringat bercucuran. Nah, dan itu akan membasahi, akan mengalir dari kulit kepala, mengalir. Dan biasanya kalau terkena mata, keringat itu akan terasa pedih. Akan terasa perih. Nah, dan dengan izin Allah ciptakan mata kepada kita, bulu mata. Nah, makanya jangan kita kufur nikmat, dikerok ini. Itu kufur nikmat. Allah sudah berikan bulu mata, dikerok, terus dialisin, digambar. Seolah apa yang telah Allah berikan ini kurang bagus. Jadi sengaja dialisin lagi, dipakai pensil. Nah, padahal yang pakai pensil itu tidak lagi berfungsi sebagaimana fungsi yang baik, yaitu menahan keringat. Akhirnya kedip-kedip, ya, masuk keringat ke dalam mata. Nah, maka jangan kufur nikmat, ya. Jangan kufur nikmat, jangan dikerok alis ini. Ini ciptaan Allah yang Masya Allah, luar biasa. Nah, dan alis berfungsi untuk menahan keringat. Kemudian ada bulu mata. Dia berfungsi untuk menyaring cahaya. Kadang-kadang kita berada di bawah sinar matahari, silau luar biasa. Nah, ini berfungsi untuk menyaring cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ada pelupuk mata. Ini untuk menutup mata, ya. Kalau misalkan banyak debu, kita tutup mata kita. Nah, agar cahaya dari ataupun debu-debu yang berterbangan tidak masuk langsung ke dalam mata kita. Nah, ini fungsi untuk kelopak mata. Nah, di dalam ini bagian mata itu organ dalamnya banyak lagi. Namanya kornea mata. Nah, kornea ini merupakan bagian terluar dari bola mata yang menerima cahaya dari sumber cahaya langsung. Nah, boleh itu lampu, boleh itu matahari, bisa itu lilin, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sampingnya itu ada namanya sklera. Sklera ini merupakan bagian dinding mata yang berwarna putih. Nah, kita bisa lihat nih, ada putih di sampingnya. Nah, ini nama sklera. Kemudian ada pupil. Pupilnya itu titik hitam mata kita ini. Nah, dia bisa terang, bisa mengecil, dan bisa membesar, tergantung cahaya yang diterimanya. Nah, kemudian Allah ciptakan lensa mata. Nah, ini untuk mengatur objek biar fokus. Nah, dan ini diikuti oleh manusia sekarang. Melihat di mana? Melihat dari ciptaan Allah. Ya, manusia karena Allah berikan otak, dia mulai membuat lensa untuk menciptakan fokus cahaya atau fokus gambar pada kamera. Nah, kemudian Allah ciptakan retina mata. Sangat banyak unsur-unsur yang terkandung dalam mata. Nah, bahkan dikatakan ada sampai 40 unsur. Unsur utama agar mata itu bisa menangkap cahaya. Agar sebuah gambar itu bisa terlihat oleh kita. Itu ada 40 unsur utama dalam organ dalam mata yang berfungsi, yang harus bekerja dengan baik. Satu saja dari unsur ini rusak ataupun tidak bekerja dengan baik, maka akan mengganggu penglihatan mata. Nah, maka Masya Allah, ya, Maha besar Allah dengan segala penciptaannya. Allah menciptakan mata kita
ternyata ketika kita lihat itu sangat rumit. Tapi detailnya penciptaan Allah tidak bisa disaingi oleh apapun. Masya Allah, dan Alhamdulillah kita syukuri Allah melimpahkan kepada kita nikmat mata. Kita meminta kepada Allah taufik agar selalu kita bisa menjaga mata kita dan menjadikan mata kita ini, atau kita jadikan mata kita ini untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan kita syukuri dan kita mengingat bahwa Allah lah pemilik mata ini dan Allah lah yang berhak mengatur mata ini. Taib, wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.